3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan efek dan gas rumah kaca. Nama saya Aditya Manupu. Nama saya Ezra Beza Zura. Nama saya Adelina Humaira. Nama saya Yudan Jaki. Nama saya Lufin Sinanda. Efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Selanjutnya ada penyebab efek rumah kaca. Yang pertama itu ada kendaraan bermotor. Jadi, semakin meningkatnya penjualan kendaraan bermotor, gas emisi buang yang dihasilkan juga semakin meningkat. Yang kedua ada gas buangan industri. Gas dari industri inilah akan menyebabkan pencemaran udara, terutama karena asap pabriknya yang berlebihan dan tidak ditampung dengan benar, yang di dalamnya ada terkandung gas karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada gas metana. Gas metana berasal dari bahan-bahan organik, contohnya peternakan. Semakin tinggi produksi hewan ternak, maka gas metana inilah salah satu contohnya. Dan yang akan dilepaskan ke bumi juga semakin meningkat. Dan yang terakhir ada penggunaan CFC. CFC adalah singkatan dari chlorofluorokarbon. CFC merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi alat rumah tangga. CFC biasanya terdapat di kulkas dan AC. Proses efek rumah kaca. Apabila lapisan ozon yang berada di atmosfer bumi semakin berkurang, maka akan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena banyaknya karbon dioksida atau CO2 yang ada di bumi. Proses efek rumah kaca. Jadi yang pertama, sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian dipantulkan keluar angkasa. Lalu, sinar yang masuk ke dalam bumi itu akan diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Terus, panas yang dari bumi itu akan terpancarkan ke atas. Panas yang dipancarkan terperangkap gas rumah kaca di atmosfer. Nah, jadi aktivitas manusia yang contohnya itu pembakaran, itu dapat meningkatkan jumlah gas rumah kaca ke atmosfer. Akhirnya, suhu bumi meningkat dan terjadilah pemanasan global. Berikutnya adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia, terutamanya dengan pembakaran bahan bakar fosil. Nah, gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida atau CO2, belerang dioksida atau SO2, nitrogen monoksida atau NO, nitrogen dioksida atau NO2, gas metana atau CH4, dan klorofluorokarbon atau CFC. Gas karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lain. Aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca. Yang pertama, transportasi. Asap yang berasal dari transportasi itu mengandung gas CO2, sehingga terjadinya polusi. Yang kedua, industri. Industri itu menghasilkan CO2 yang nantinya terakumulasi di atmosfer dan berkaitan dengan panas matahari, sehingga menimbulkan efek rumah kaca. Yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan. Hal ini dapat mengakibatkan konsentrasi CO2 di udara makin tinggi. Yang keempat, sampah. Jika sampah terlalu banyak bertebaran di lingkungan, maka itu dapat membuat laut dan tanah tidak dapat menyerap panas matahari. Dan yang kelima, pertanian dan peternakan. Ketika selesai panen, terjadilah pembusukan daun, batang, dan lain-lain yang dapat menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini adalah salah satu penyebab yang dapat menghasilkan gas rumah kaca. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efek dan gas rumah kaca. Yang pertama itu menghemat penggunaan air dan listrik.
Jadi, jika kita tidak ingin menggunakan air dan listrik, kita matikan saja penggunaan tersebut. Karena dengan cara itu kita bisa menghemat energi. Terus yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kita itu bisa mengurangi polusi yang ada di udara. Terus yang ketiga, mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Jadi dengan mendaur ulang, sampah-sampah itu nggak bertumpukan di tanah-tanah, sehingga tanah itu bisa melakukan fungsinya dengan baik. Yang keempat itu, kita dapat menggunakan bahan pembersih yang ramah lingkungan. Nah, dengan melakukan hal tersebut, kita itu bisa mengurangi pencemaran lingkungan, terus juga mengurangi emisi, terus juga dapat melindungi diri dari paparan bahan kimia yang berbahaya. Yang kelima, melakukan reboisasi atau penanaman pohon pada hutan yang gundul. Yang keenam, memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk atau kompos. Sekian dari video penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.